Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, selamat pagi, Shalom. Damai di hati, ada sukacita? Amin, luar biasa. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, selamat datang dan selamat beribadah, selamat hari Minggu. Kita bersukacita oleh karena perkenaan Tuhan, kita boleh hadir pada saat ini dengan penuh kekuatan, kesehatan, sukacita dan damai sejahtera. Mari jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kita percaya dengan sungguh bahwa sebagai orang yang percaya, kita selalu dituntut untuk terus-menerus menguduskan Kristus sebagai Tuhan di dalam hati kita masing-masing dengan baik dan benar, dan bertanggung jawab sebagai orang-orang kudus. Seperti kata tema yang akan menuntun kita sepanjang minggu ini, kuduskanlah Kristus dalam hatimu. Dengan penuh sukacita, kita muliakan Tuhan kita. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Maha Kuasa. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Maha Kuasa. Kami dini hari menyanyi pujian. Kudus, kudus, kuduslah pemerintah masa Allah dan Raja kaum sekalian. Kudus, kudus, kuduslah, tidak kelihatan bagi mata dunia yang najis cemar. Sempurnalah terangmu, Allah kekuatan, sama sempurna kasih-Mu besar. Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan, ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Dan menyertaimu juga. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, mari dengan penuh sukacita secara berbalas-balasan kita memuji Allah kita yang terambil dari Mazmur 66 ayat yang ke-8 sampai 20. Pujilah Allah kami, hai bangsa-bangsa, Dan perdengarkanlah puji-pujian kepadanya. Ia mempertahankan jiwa kami di dalam hidup. Dan tidak membiarkan kaki kami goyah. Sebab Engkau telah menguji kami, ya Allah, Telah memurnikan kami seperti orang memurnikan perak. Engkau telah membawa kami ke dalam jaring. Mengenakan beban pada pinggang kami. Engkau telah membiarkan orang-orang melintasi kepala kami. Kami telah menempuh api dan air, tetapi Engkau telah mengeluarkan kami sehingga bebas. Aku akan masuk ke dalam rumah-Mu dengan membawa korban-korban bakaran Aku akan membayar kepadamu nasarku, yang telah diucapkan bibirku, dan dikatakan mulutku pada waktu aku susah. korban-korban bakaran dari binatang gemuk akan kupersembahkan kepadamu. Dengan asap korban dari domba-domba jantan, aku akan menyediakan lembu-lembu dan kambing-kambing jantan.
Marilah, dengarlah, hai kamu sekalian yang takut akan Allah. Aku hendak menceritakan apa yang dilakukannya terhadap diriku. Kepadanya aku telah berseru dengan mulutku. Kini dengan lidahku aku menyanyikan pujian. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, Tentulah Tuhan tidak mau mendengar. sesungguhnya Allah telah mendengar. Ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku. dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Bersoraklah, hai isi dunia, kepada Allah kita nyanyilah. Jemaat mendengar dan saya akan membaca hukum Tuhan dari Keluaran 20 ke-10 firman. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya,
dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan, kita sudah mendengar hukum-hukum Tuhan yang biasa kita sebut hukum Taurat atau Dasatita, dan itu akan selalu memperingatkan kita, mengingatkan kita kumua budawang katang palambiranta. Pada diri kita sungguh banyak kelemahan, sungguh banyak kehilapan kita, entah yang kita tidak tahu, pada duka bangsa tu tahu natandai kumuasala pamukumbang na pogau. Dan ini yang kita syukuri kalau Tuhan masih mau memanggil kita. Suuding tuo siapiki, jangan sia-siakan hidup ini untuk terus merawat hubungan kita dengan Tuhan. Sabab apa paraga ita tuolan lino te, ketika kesempatan itu lewat, nah kak tu kasyumpuran tasola puama tua, nah tak ebangan na di sangka, nah demo malesau, kok tak mau apa-apa toh. Karena itu syukuri hidup ini dan jadikan sebagai kesempatan untuk merawat hubungan dengan Tuhan. Karena kita hanya punya satu kesempatan saja, yaitu pada saat kita masih bersiara di dunia ini. Firman Tuhan mengatakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kalau tema kita untuk hari ini, kuduskanlah Kristus dalam dirimu.
Karena itu Kristus datang memberikan dirinya menjadi kurban untuk menguduskan hidup kita agar kita layak di hadapan Tuhan. Tetapi kadang kita terjerumus dalam dosa dan tidak menjaga kekudusan itu dalam hidup kita. Karena itu Bapak Ibu, sidang jemaat, mari sejenak kita mengingat-ingat dosa-dosa kita di hadapan Tuhan yang kita lakukan baik kepada orang-orang terdekat kita, sahabat-sahabat kita, atau mungkin teman-teman sekerja kita di mana kita bekerja atau beraktivitas, atau mungkin saja kehilapan kita, dosa yang kita lakukan terhadap orang tua. Bagi anak-anak kami, biasa mi pakena tu toma tua kianu ke no kami beng komiseng. Itu adalah pelanggaran, akui itu di hadapan Tuhan. Terhadap suami atau istri, biasa disengkei moneta batu disengkei baineta di kuamu sengkior itu anak kuana baine kuaku mindarang kui kumu bainena tahu. Ya. Kadang-kadang kita merasa bahwa itu adalah milik kita dan kita berhak melakukan apa saja. Itu adalah kelemahan kita, mari kita akui itu di hadapan Tuhan. Dan mari yakin bahwa dengan hati yang terbuka kita mengakui dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan melayakkan kita untuk datang di hadirat-Nya yang kudus. Dan ramah dan manis buriku, tetapi sungguh sayang ternyata ku jemaah. Ya Tuhan, beriku hati yang suci dan benar. Ya sungguh juru selamat, cemarlah hatiku, dan hanya Kau yang dapat menghapus dosaku, supaya kelak di surga ku pandang wajah-Mu, dan aku jadi sama laksana diri-Mu. Kepada kita sekalian yang tunduk dalam penyesalan, demikian berita anugerah dari Tuhan dinyatakan kembali. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Amin. Diampuni, wahai dosa
Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, mari dengan penuh sukacita kita mempersembahkan persembahan kita dengan penuh sukacita, dan nats pembimbing kita terambil dari Mazmur 50 ayat yang ke-14. Persembahkanlah syukur kepada korban kepada Allah, persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nasarmu kepada Yang Maha Tinggi. Dengan penuh sukacita kita memberikan persembahan kita. Kita mengangkat pujian, Tuhan ambil hidupku dan kuduskan bagimu. Tuhan ambil hidupku dan kuduskan bagimu. Pun waktuku pakailah memujimu selamanya, memujimu selamanya. Tanganmulah gerakanlah, dan kasihmu ya Bapa pendorongnya. Tanganku gerakkanlah, kasihmu pendorongnya, dan jadikan langkahku berkenan kepadamu, berkenan kepadamu. Ya Tuhan, buatlah suaraku hanya mengagumkan. Buatlah suaraku hanya mengagungkanmu, dan sertakan lidahku jadi saksi Injilmu, jadi saksi Injilmu. Harta kekayaanmu, jadikanlah alat bagimu untuk kemuliaan namamu. Harta kekayaanku jadi alat bagimu, akal budi dan kerja Tuhan pergunakanlah, Tuhan pergunakanlah. Kita angkat pujian dari ayat yang pertama, Tuhan ambil hidupku dan kuduskan bagimu. Tuhan ambil hidupku dan kuduskan bagimu. Pun waktuku pakailah memujimu selamanya, memujimu selamanya. Tanganku gerakkanlah, kasihmu pendorongnya, dan jadikan langkahku berkenan kepadamu, berkenan kepadamu. Jemaat yang terkasih, ada natura yang akan kita uangkan pada majelis Islam. Ya, dimohon kesabaran kita untuk sebentar. Ada natura untuk diuangkan dan diucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang mempersembahkan. Tuhan memberkati. Ya,
untuk pembangunan Pisang. Taruh harga 50 satu kali, 50 dua kali, 50 tiga kali. Ya, masih Pisang untuk pembangunan. 101 kali, 102 kali, 103 kali. Ya, masih pembangunan, masih Pisang. Lima puluh satu kali, 101 kali, 102 kali, 103 kali. Ya, masih untuk pembangunan Pisang. Lima puluh satu kali, 52 kali, 53 kali. Ya, masih pembangunan Labu. Lima puluh satu kali, 52 kali, 53 kali. Ya, napas sulit ambil tama, bersemangat ambil. Tole. 51 kali, 52 kali, 53 kali. Ya, napas sulit pertama kurang semangat. Ya, masih pembangunan Labu Siam atau Rabisa. 51 kali, 52 kali, 53 kali. Ya, labu tadi dikembalikan Bapak untuk sekolah minggu. satu kali, 52 kali, 101 kali, 102 kali, 103 kali. Ya, Labu Siam untuk lansia 101 kali, 102 kali, 103 kali. Ya, demikianlah penguangan Natira. Diucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang terlibat di dalamnya. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas anugerah yang Engkau masih karuniakan kepada kami. Di siang yang indah ini kami sudah memberikan tanda ungkapan syukur kami melalui persembahan dan natura. Semoga persembahan ini kami bisa pakai di ladang-Mu seturut dengan kehendak-Mu.
Dan yang masih ada pada kami, ajar kami untuk kami pergunakan dengan sebaik-baiknya. Bapa dalam surga, inilah doa dan permohonan kami yang kami bawa dalam anak-Mu Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kita akan mendengarkan kidung pujian dari kelompok paduan suara Lansia Jemaat Karambe. Dengan penuh kasih, disilakan.
Luar biasa, kita beri apresiasi kepada orang tua kita terkasih. Terima kasih untuk kidung pujian yang penuh dengan semangat dan sukacita. Ya Tuhan, kami tidak lain, tetapi ya Tuhan, dengan penuh rasa syukur, terimalah ungkapan syukur kami ini. Ya Tuhan. Ya Tuhan kami tidaklah terima syukur yang karena karunia yang Kau beri. Jemaat Tuhan, sebelum kita berdoa, kita siapkan bagian-bagian Alkitab yang hari ini dan bahkan untuk menjadi perenungan kita sepanjang minggu ini. Tadi kita sudah membaca Mazmur 66, kemudian Kisah Rasul 17 ayat 22, 1 Petrus 3 ayat 13 sampai 22, dan Injil Yohanes 14 ayat 15 sampai 21. Yang Pak Nasang Marasang ki mani mas sambayang ami kumbang pandaka ina. Baik, mari kita berdoa mohon pimpinan Roh Kudus. Kami percaya ya Allah Roh Kudus bahwa Engkaulah yang berkenan untuk kami dapat berhimpun bersama dalam merayakan hari Minggu di rumah-Mu yang kudus ini. Engkaulah yang memanggil kami, Engkaulah yang terus menuntun untuk kami menjalani kehidupan beriman kami sebagai umat Tuhan. Dan tiba waktunya untuk kami bersama-sama membaca, dan sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Mohon ya Roh Kudus berikan kami hikmat, mampukan kami untuk menelaah firman ini, sehingga oleh firman ini kami semakin dimampukan untuk menguduskan Kristus dalam hidup kami. Bersabdalah Tuhan, kami bersedia mendengar. Dengarkan doa kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dari pembacaan Kisah Para Rasul 17 ayat 22 sampai ayat yang ke-34. Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, "Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan, kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia seolah-olah ia kekurangan apa-apa, karena Dialah yang memberikan hidup dan napas
dan segala sesuatu kepada semua orang. Dari satu orang saja Ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan Ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka, supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia. Walaupun Ia tidak jauh dari kita masing-masing, sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu, sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu, ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat, karena Ia telah menetapkan suatu hari pada waktu mana Ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya. Sesudah Ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati. Ketika mereka mendengar tentang kebangkitan orang mati, maka ada yang mengejek dan yang lain berkata, "Lain kali saja kami mendengar engkau berbicara tentang hal itu." Lalu Paulus pergi meninggalkan mereka. Tetapi beberapa orang laki-laki menggabungkan diri dengan dia dan menjadi percaya. Di antaranya juga Dionisius, anggota majelis Areopagus, dan seorang perempuan bernama Damaris, dan juga orang-orang lain bersama-sama dengan mereka. Firman Tuhan. Pembacaan selanjutnya terambil dari 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-13 hingga ayatnya yang ke-22. Menderita dengan sabar. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnaan mereka. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Sebab itu Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Dan di dalam roh Ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang ada di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Juga kamu telah diselamatkan oleh kiasan, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus, yang duduk di sebelah kanan Allah setelah Ia naik ke sorga, sesudah segala malaikat, kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Amin.
Yohanes 14 ayat 15 hingga 21. Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia ini dapat menerima Dia. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi, tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku, dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku Bapak Ibu sidang jemaat, selamat hari Minggu untuk kita semua. Salam jumpa. Yo, masih saya tak atas hitamu. Malagak-lagak nasi-nasi itu. Leh, tak saya tahu susah-susah. Dembangnya leh. Pada ami masuk usak. Jadi ya tu masuk susah tak asiana wajar ya tu apa ya ke masuk usah kamu kina tadi sama membukai. Untuk 4 bacaan kita, Mazmur, Kisah Rasul, 1 Petrus dan Yohanes, dirumuskan satu tema, dan ini lebih pada tema ini dirumuskan dari surat 1 Petrus. Kuduskanlah Kristus dalam hatimu. Pamaindani tu Kristus lan penam. Apakah Kristus itu belum kudus? Ada beberapa orang yang menelepon saya, nak tak share karena salah tema. Kuduskanlah Kristus dalam hatimu, seakan-akan bahwa Kristus itu tidak kudus, lalu kita diminta untuk menguduskannya. Tak perkara kudus. Kudus semuanya leh. Kudus semuanya nah. Bahkan dikatakan maha kudus. Ya, maha kudus. Dengan demikian yang dimaksudkan oleh tema ini bukan kuduskanlah Kristus, bukan berarti Yesus yang mau dikuduskan. Dan itulah yang diceritakan dalam 4 bacaan kita. Umbatongan tu disanga umpamain dan Kristus. Nah, mengapa Kristus perlu dikuduskan? Karena memang kita adalah orang-orang yang tidak kudus.
Walaupun biasa banget mau dipokada kumua kita adalah umat yang kudus. Kalau dalam pengakuan Gereja Toraja dikua Allah berfirman kepada manusia yang ditebus dan dikuduskan menjadi umat Allah atau menjadi jemaat. Artinya kumua tu umat Allah atau jemaat atau umat Tuhan adalah orang-orang kudus toh. Yakin muki rakate kumua nang to masallo muki. Batu to di Pamaindan miki. Yakin mau kami? Yakin mau aku? Dan kamu ragu pak? Tidak ragu lagi? Oh. Nombo paling kuat ragukan nih. Dan saya kira memang ini adalah inti dari pengakuan kita. Ya moton naden disanga umat yang kudus, kombongan sallah. Karena kita menjadi umat Tuhan setelah kita menerima pengudusan itu. Oh ya mau pengakuan ta Gereja Toraja toh. Dan ini yang menjadi inti tadi dalam surat Petrus, menjadi inti dari apa yang ada di balik baptisan kudus itu. Yaitu baptisan dari kata baptizo, artinya ditenggelamkan, dilamuran tolek, atau dibenamkan ke dalam apa? Ditenggelamkan ke dalam ditenggelamkan atau dibenamkan ke dalam air. Setuju mau ke air? Setuju? Naragu liu kau mikirlah. Bagaimana mau menguduskan Kristus dalam hati ke ragu pikir? Karena keraguan itu juga membuat Kristus tidak kudus. Setuju mungkin itu kedikuat dibenamkan ke dalam air? Tak aku. Nah, ya mau ini si salah paham na tahu toh. Jadi orang memahami bahwa baptisan itu dari kata baptizo artinya ditenggelamkan atau diselamkan ke dalam air. Tapi anna pengakuan na Gereja Toraja tak oya na dikuat ditenggelamkan ke dalam air le. Payori to tak oya tau nukun do karangkian. Nah itu memang kalau kita pahami secara literal, secara harafiah saja, bahwa ditenggelamkan, kalau bicara soal tenggelam berarti tenggelam ke dalam air. Bu analah tenggelam doinam mama, pasti air pikiran kita. Tapi kalau dalam bacaan kita dan beberapa kesaksian Alkitab bukan itu yang dimaksud, dan itu yang menjadi pengakuan kita. Kumua yaitu disanga baptizo artinya ditenggelamkan atau dibenamkan ke dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Di lamuran tama kematiannya siaka melimbangunan Kristus. Nah kematian Kristus itu karena apa? Kematian karena dosa. Nah kitalah orang-orang berdosa yang ditebus, dengan demikian kita telah ditenggelamkan ke dalam. Itu berarti keberdosaan kita sudah ditenggelamkan, sudah dikuburkan. Dak om milong karoi sule. Mang kamu dikaburu upamanggi palomi karoi nenek. Le. Toh. Dan peribahasa nakua kopito. Seekor keledai tidak akan pernah terperosok dua kali ke dalam satu lubang yang sama. Dan tahu na yang mana tole-tole tiroko-roko, pempitu mo tiroko-roko sama le-male nawang nyalako. Nah sedangkan keledai na olo-olo oto na natandai kumoli posang nga pole ejota tak mo garri mo pasalo na bangnya. Di koda amo to mulolako na kuaminda lain ke na kusyaku tulasanggang. Kita telah dikuburkan, tetapi sekaligus kita telah ditenggelamkan ke dalam kebangkitan. Kebangkitan Kristus itu bukan lagi kebangkitan karena dosa, tetapi kebangkitan untuk
hidup yang kekal. Dengan demikian orang atau umat Allah adalah orang-orang yang telah mati bersama dengan Kristus, yaitu kematian karena dosa, tetapi telah dibangkitkan bersama dengan Kristus, yaitu kebangkitan untuk keselamatan atau untuk hidup. Makanya Yesus Kristus mengatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku tidak binasa. Barang siapa yang percaya kepadaku, ya monanai pusa firman totan ya bang sumpu nalomi pasumpuran nih. Nakua akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah ya sumpu na to. Minda-minda patongan na ala tuo moi namate. Karena itu dalam kitab Ibrani dikatakan, baik kematian maupun kehidupan tidak ada lagi yang memisahkan kita dari kasih Kristus. Laka tuan laka matian tak mutu umpasi sarki kaborokna Kristus. Dengan demikian orang yang telah ditenggelamkan ke dalam kematian dan kebangkitan adalah orang-orang yang telah dikuduskan, adalah orang-orang yang telah hidup di dalam Kristus. Bahkan biasa disebut sebagai orang-orang yang berkemenangan. Ya mau diperkaraya jo Paskah to. Pakota koku atau tangkan maru atu Paskale. Yan nanatol di pakaru atongan deppa di garaga atau pasia bayu baru nedik ka atu Paskah podo tallo sola sokko. Nayari alaman dulu maru atole. Apa nakua Paulus? Rasul Paulus kusangatannya Paulus sindetemi. Nakua tidak ada artinya pemberitaan kami dan tidak ada artinya kepercayaan kamu kalau Yesus tidak bangkit. Taga ina te apa kipokada, sia taga ina tu kapatongan nami, taga ina te pa mingguan di garaga pura moseng. Taga ina tu pa boyo ta. Kalau Yesus tidak bangkit. Dan inilah inti dari pengakuan kita. Talama apa kenata anak tua. Dan karena kita telah berada di dalam kebangkitan itu, maka dengan demikian sesungguhnya ya te kita te topatalo maki. Le. Topatalo maki. Apa tuh dini patalo? Apa tuh dini patalo? Yaitu dini patalo ialah kemenangan atas kuasa maut atau kemenangan atas kuasa dosa. Dengan demikian tak mau nalantaloi itu dosa, kita mau kita lantaloi karena patalo maki kita lah. Kan ketika Yesus bangkit, dosa tidak lagi bangkit. Torro meyalang kaburu. Bayangkan ketika Yesus bangkit, apa peristiwa yang terjadi di kubur? Ketika malaikat datang, mengerang. Tak itu orang lalino bisa dipasibandingkan. Terang Allah berkuasa. Padahal dia tu kaburu lendu dikataku unale. Toh, sebab disanga jawa nani misa setan. Toh ngaraka itu aku mau jaman na to kaburu tu setan. Tongan. Baik na rendu ka saya aminggu temi. Kita tandai mia. Batum baik na rendu kamu kita tu mama abang sola setan le. Baik na mau tahu mama abang sola setan. Mudah-mudahan nata. Ya tu setan di mana-mana. Pokoknya to kaburu ya mau biasa dikataku sebuah tempat yang betul-betul namin dari tulang morai bang. Ya mana ilu tu penanian nalan saya kusa ading nina. Ya. Madomi iraka masai para kadaan ay minana bang tole. Biasa tulan sia sama adu dundu nun namang manako ba atu pira merika kumale sau. Nayor lo mitanga to. Enta singkat atau masih lama, dekat atau jauh, jalani saja hidup ini. Napa para totula di pomasussa, kematian atau kehidupan tidak ada lagi yang dapat memisahkan kita dari kasih
Kristus. Misa ari kuncina menurut tema kita. Kalau Kristus itu tetap dikuduskan, tontong di patoroi inanna, tontong menjadi pegangan kita. Dalam Yohanes tadi luar biasa. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku, dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Atau bisa dikatakan barang siapa yang tetap menguduskan Kristus di dalam hidupnya, dia akan tetap dikasihi. Dan bahkan kalau dalam janji Yesus bahwa mereka itulah yang akan terus dituntun oleh Roh Kudus. Yaitu Roh Kudus dikuah roh penghibur, roh apa sih toh? Ya, tanya roh memusingkan atau roh yang membuat orang pingsan-pingsan. Biasa duka kaden tutong kue nakua yan tamatanabang apa tak panatame ki iroto. Payan nade mau limpu di kota matonga moturo, batu roh apa ya toh? Padahal Roh Kudus yang kita percaya adalah roh yang memberi semangat, roh yang menghibur, roh yang terus menuntun, memberikan keberanian. Bayangkan Rasul Paulus tadi dalam Kisah Rasul, juga Petrus. Minggu yang lalu kita membaca siapa? Mindopito Diaken toh. Diaken yang pertama meninggal mati syahid, Stefanus. Karena dia tetap memegang teguh bahwa tidak ada lagi yang lain, Kristus yang berdaulat. Sehingga walaupun dia sudah berada di tengah-tengah orang yang siap untuk menghukumnya, dia justru semakin berani menyatakan kesaksian. Bahkan lantai Pak Basanta Nina Kisah Rasul di depan Mahkamah Agama, lantai Pak Basanta di kuah Areopagus, para penguasa yang pada waktu itu yami napokada yami, penguasa-penguasa Romawi yang menentukan mati hidupnya seseorang, yang nadikuala napati itu tahu napati, yang nakuat tuo. Tetapi oleh Rasul Paulus tidak ada lagi artinya ancaman-ancaman itu ketika dia telah memilih Kristus sebagai Kristus yang berdaulat. Kemenangan Kristus menjadi jaminan. Karena itu Rasul Paulus katakan, bagiku adalah Kristus, kematian adalah keuntunganku. Dan lebih baik aku mati karena memegang teguh Kristus daripada aku harus mati karena berbuat kejahatan. Salah satu, kalau saya tidak salah, renungan harian Toraya hari Kamis, ada tema di situ, berani karena benar. Itu sebuah refleksi dari bagaimana Stefanus bersaksi di depan Mahkamah Agama, bersaksi di depan penguasa, menyaksikan kebenaran Allah yang memang telah dirancangkan oleh Allah sejak dahulu, mulai dari pemanggilan Abraham sampai pada saat Yusuf dibawa ke Mesir dan sampai pada saat Israel sampai di tanah Kanaan. Bahwa itu adalah ketetapan Allah yang memang telah ditetapkan dan tidak bisa ada yang mengaburkan. Walaupun pada waktu itu orang masih berusaha untuk bagaimana membelokkan ajaran-ajaran yang memang telah diajarkan sejak dahulu. Lalu dengan tegas Stefanus, juga Rasul Paulus, juga Petrus. Nah, Petrus ini pada akhirnya juga dia harus disalib secara terbalik, di pajongan lalu tu ulun. Mengapa? Karena oleh keberanian, dan mungkin hal seperti itu tidak lagi kita akan hadapi ya. Kumuala dia ata apa gitu. Tapi ini yang dimaksudkan dengan tema kita menguduskan Kristus. Rasul Petrus katakan, jika kamu ingin menjadi orang-orang yang akan mampu menghadapi berbagai kehidupan dan itu tidak akan bisa dihindari, misari pamain dan itu Kristus lan penam. Nah, apa tu nasanga Petrus pamain dan
pertama ialah yakini bahwa Kristus itu adalah Tuhan yang berdaulat. Peristiwa kebangkitan Kristus menunjukkan betapa kekuatan Allah dapat menggulingkan kekuatan yang oleh manusia dianggap kekuatan yang tidak bisa lagi dilawan oleh manusia. Kubur ditutup dengan batu besar, dengan paham bahwa namui riaminda Pak. Karena itu ibu-ibu yang pergi ke kubur, yang menjadi percakapan di tengah jalan ialah namindo mereka otot tulan lenten itu batu. Menjadi pergumulan bagi mereka. Di samping itu kubur dijaga oleh tentara-tentara yang kenal kita tote membaik brimob. Tania tu brimob salah-salah telah tentara Romawi. Pastilah tentara-tentara yang kuat, tentara-tentara yang hebat. Tetapi dikatakan pada peristiwa kebangkitan Yesus bahwa ketika malaikat datang, para tentara itu tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka seperti orang mati. Oh, apa yang mau ditunjukkan di sana? Kekuatan apapun yang diandalkan, yang menjadi kekuatan yang oleh manusia menganggapnya bahwa itulah kekuatan, tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa menahan, tidak bisa menghalangi kuasa kebangkitan. Saya itu ibu-ibu lakot akaburu, apa yang terjadi di sana? Batu sudah terguling. Untuk menjelaskan kepada kita semua, ummamu yumba dikual lepei. Apapun yang dilakukan oleh manusia untuk menghalangi, untuk membantah, untuk melawan, tidak akan mampu menahan kuasa kebangkitan. Karena kuasa kebangkitan itu adalah kuasa kebangkitan yang berdaulat untuk semua kuasa. Ya mutan nakui punga Yesu, male mo komila ko Galilea tasitamu dio. Jangan lagi takut. Bahwa ketika Yesus belum mati, orang-orang Galilea dan manusia pada umumnya di muka bumi ini, khususnya para pengikut Yesus, betul-betul dianggap sebagai orang-orang yang tidak berdaya. Mereka mengalami penindasan. Mui kalama aminggu mo toh budak temi sholat tadi ka marasan ma ibadah made diula pakosa abara abang budak mitau mekutan anak koma aper kato sara tuto saranina ya na di roso-roso kapabangnya natanya memang kami to roso-rosoan. Karena memang orang Kristen itu diajari untuk bagaimana mengasihi musuh. Nah, mengapa diajarkan seperti itu? Bahwa bukan kita yang harus berperkara dengan mereka, karena yang mereka lawan, yang mereka perkarakan menurut keyakinan mereka adalah dia. Mari kita tuh tanggung jawab ta. Mari kita terus hidup di dalam Kristus. Lan Pak Abasan Tanina Petrus sangat meyakinkan kita betapa hidup di dalam Kristus itu akan membuat orang-orang percaya memiliki kesabaran. Yang mau di judul menderita dengan sabar. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Didiskusikan PKB sama Itejo kumpulan to rehat. Ada satu anggota PKB mengatakan aku nang senga. Iya nanang iya to katonganan dipogo umami mama ata. Payan nanang ta na malolo tu dipogo pas tigelisa ki tongar kato. Le tongan le. Walaupun mungkin ketika kita berbuat kebenaran bain nabuda taung kabiri iki. Pakor ko mammi ita. Tapi biarpun juga banyak orang yang berterima kasih, memuji kita ketika kita dapat membela sesuatu, walaupun itu tidak benar, tapi kami itu mana sajago. Tapi akhirnya ketika kita tidur, bendoe, kena ada orang. Bayar motor naden tahu milik koi kemelambi, tak lu kudik kumam sama ibongi.
milik koi ke melambi uta liu kurika kumama napa iko mupo kau tau ya korok-korok wa nombana ko ke gelisa bang itu apa tangmala di tanga persoalan orang menjadi kegelisahan kita, kesuksesan orang menjadi pergumulan. Kadang-kadang sukses tahu kita pasala kaleta pasala ki nene nampota hapari kumu pogo tumuane iko tu iti sama nontoy mangko monal li motor naiko di bang amia to jalani hidup ini dan yakinkan bahwa tidak akan mungkin Tuhan membiarkan kita berjalan sendiri ya bang ria da otanga itulah abinna kan Tuhan itu Allah yang adil kok malolo tu puang matua mangrata kita itu nenek tengah malolo. Dan karena itu salah satu dari yang disebut dengan kuduskanlah Kristus ialah menetapkan Kristus sebagai satu-satunya pegangan kita. Dikodukalan surah Injil karena Kristus segala sesuatunya ada. Mintu-mintuna den belana Kristus. Tanga dipokadam itu peristiwa kematian dan kebangkitan yang menjaminkan kepada kita bukan hanya keselamatan pada kehidupan kini dan di sini, tetapi juga menjaminkan kepada kita masa depan. Ya menasanga Rasul Petrus toh. Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Kumuinang mammi mamata, mammi itengkata, mammi ipandakaranta. Kalau kita menjalani hidup ini dengan jujur. Malolo daka ki kande malolo ki indaka i maabaluk ki ko malolo ki maabaluk da ana di Santa Abang atu sarona le kan yan na basa toraya di kuampukade di kuayatu to maabalili to mesaro bu tu malambu dari ta'aran nasara sala tu maabalili pa mesaro bu tu malambu pa buda tu to na kwa napula kan abo pada modalaan atomu na padahal mangka menapo penlok ko si pempitu tamalolo bang mo ya apalagi yang kita harus khawatirkan Tuhan menjaminkan yang penting kita tetap berusaha kita tetap bekerja dengan jujur dengan tulus kekuatan kita kemenangan kita ada di dalam Kristus yang bangkit ale enak kematian nana taloi ya pisanotula di potuona nala tantaloi podo ke mengkarang ki masus sadukoya to ke la dobang ngoki ina mama haleluya lalu kita tidak bekerja karena memang ini sudah menjadi amanat ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi dan segala isinya manusia ditempatkan di Taman Eden apa kata Tuhan berkuasalah atas ikan-ikan di langit dan seterusnya lalu kelolalah bumi kelolalah napa patola di kasusnya yari kita anda dikelola. Tapi ingat juga ketika Tuhan memberikan mandat ada catatan. Jangan bebas. Karena kalau kita bebas bukan tidak mungkin alam ciptaan Tuhan ini yang diciptakan dengan baik yang di dalamnya telah tersedia berkat-berkat Tuhan untuk kita. Justru bukan menjadi berkat tetapi menjadi malapetaka sabako inantabang motongan betul-betul miris yo konang mapa adi penan tantiri te misulu utan diong lumbai tak siapa yang demile pura tonga motubai namate saya kemarin dikirimi video teman dari lu timur tangan upu motong kaburu itu ben mapa adi penan tantiri ya bang ngori to pura male nambo rokosalu nah ini kan betul-betul juga sesuatu yang kombain namandu mapa adik penan na kumua di tota puli itu mati pateon hela di pogau to karena akhirnya juga dengan kalau dibuang dengan sembarangan yang tercemar adalah bumi sule bangasia kita laku kita niru itu dan seterusnya nah buat iya nah lembi omiatun na tola le tapi misal apa kilala kaleta to untuk kita terus waspada ya. Jadi mukun seda di temai apa mukun tu kabangki na suama atanga. Dan karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, dengan tema kita hari ini kuduskanlah Kristus artinya
Nang maindan mo ya tu Kristus, kita tu tang maindan. Tapi kalau Kristus tetap menjadi Kristus yang kudus dalam hati kita, maka kekudusan hidup kita akan terus terpelihara. Maka dengan demikian, lan Yohanes nina nakua, aku akan pergi dan Roh akan datang sebagai penggantiku. Maka dengan demikian orang-orang yang tetap memelihara kekudusan Kristus dalam hidupnya, tahu ya moto tulan toroi pena masallo. Nombana kolan toroi ki pena masallo ke malilimbang ngilan. Biasa duka tu pena masallo di somari ma akampa banua. Toh kumandek ito, turunkanlah Rohmu yang kudus. Muki mentingarang bomolanani turun. Masai mo ya turun. Lambang mo ya teka tuanta. Kita ritunen empamambelang turunkanlah. Mau turun dari mana lagi? Padahal Roh Kudus itu adalah Allah sendiri. Karena itu berdoalah ya Roh Kudus. Karena Roh Kudus ada di sekitar kita dan bahkan dikatakan, tidak tahukah engkau bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus lam mo kaleta. Payanna ya molosong tu roh senga. Kamu dah karupan na tu roh senga. Roh cerewet, roh ma ATP-TP, roh korko, yan nayamo dominanto, emang Roh Kudus yang membangkitkan, yang memberi semangat, tidak berarti apa-apa. Karena itu serahkan hidup itu ke sana. Bagi anak-anakku, anak-anak muda, kuduskan Kristus dalam dirimu, karena Kristus yang menjamin masa depanmu. Manipis semangat tak na lulus, parami itu lo masih sekolah, laki mu anemu aku. Madomi ibang atalo. Padahal Kristus sudah memberikan kita kemenangan. Amin. Oh. Dan bangnya tuat tu nanai pematuan nuji kita. Karena itu ketika kita merasa gagal, kok kita toh. Tapi bukan tidak mungkin hal yang terjadi, justru sesungguhnya Tuhan mau melakukan sesuatu yang lebih besar dari itu. Ketika dia bertemu dengan orang buta, murid-murid bertanya, siapa yang berdosa? Apakah orang tuanya atau orang yang buta ini? Tapi apa jawab Yesus? Bukan orang tuanya, bukan juga orang buta ini. Tapi ada perbuatan besar yang Tuhan mau nyatakan di balik itu. Karena itu dah atas kami temai mintuna pada di kumua. Oh tak siarkan, ada yang mau kasalante. Mungkin juga adalah cara Tuhan untuk mau lebih melakukan sesuatu yang lebih besar bagi kita. Karena itu jangan pernah jauh. Karena itu jangan pernah melupakan. Ya mau disanga toh kuduskanlah Kristus. Karena hanya dengan demikian Roh Kudus yang dijanjikan itu dan bahkan telah dicurahkan bayi minggu pole itu telah kenaikan tole tanggal 18. Pak biasa kaya mute hari raya gereja itu sitongan nakin na tahu te di popak lalan nada. Yan na kelahiran di tongan nilu. Yan na kematian tak bang apa tolek. Yari ke kita to raya tu kematian tang di pura tongan tuduku. Kebangkitan budak-budak sia to. Male tahu ma borto sia mbasok ko sia mbatallo. Kenaikan to sunyiki. Tak bisa mengapa tolek mui waiteng tak eduka. Dianggap tidak perlu. Padahal tak eduka kai nak kena tak nama le Yesus kan. Aku pergi. Apa tujuannya pergi? Dia pergi untuk menyediakan tempat. Debu anak kita lompas tadi. Kumada omong mimale pun na kami moralo mi antang. Sabak yaman nai. Dan kalau tempat itu sudah tersedia, aku akan datang. Tapi jangan kamu berduka cita. Aku akan pergi bukan berarti aku akan meninggalkan kamu, tetapi akan datang penggantiku. Karena itu jangan tinggalkan Yerusalem dulu. Sebelum penggantiku datang kan susito. Jadi rentetan-rentetan peristiwa karya penyelamatan Allah itu tak nama adin dikua kapua temisa biti temisa. Karena dia adalah sebuah peristiwa di mana Allah mau melakukan sesuatu untuk kita, untuk kemudian disunduni
Sabab anakuan neyanna, mangka motola saya mau entamui komi. Pengakuan gereja Toraja mengatakan, Allah berfirman kepada manusia yang ditebus dan dikuduskan menjadi umat Allah, tetapi umat Allah ini disuruh ke dalam dunia. Apa tulah dapogo? Disuruh ke dalam dunia untuk pekerjaan penyelamatan menuju zaman akhir. Ya moto tun sanga pong Yesus, lama lena. Walaupun sekarang ini kita sudah sedang berjalan dalam kerajaan Allah, tetapi kita masih harus menghadapi berbagai persoalan, berbagai konflik, berbagai tantangan. Panakuatu Rasul Paulus, barang siapa yang bertahan, sabab susiki itu silom bate, muitan ne kaya kabangamo, paru kubangi. Karena hanya dengan demikian mereka yang bertahan akan sampai ke sana, karena di sana dia akan menerima mahkota. Oh, baik masih saya mau tahu. Karena itu sekali lagi kuduskan Kristus, kuduskan batuananna kumua, patoroi inanna. Mari kita rawat hubungan kita dengan Tuhan, jadikan Kristus sebagai satu-satunya pegangan, jadikan Kristus sebagai kemenangan kita, jadikan Kristus sebagai batu penjuru, jadikan Kristus sebagai juru selamat, juru mudi, juru kehidupan, pokoknya juru. Artinya dialah yang akan mendahului kita. Tak pernah resela ko nanang jomo, karena dialah jaminan kita. Selamat lako kita solanasang. Amin. Sekali lagi kita teduhkan hati kita. Tak pada nanungilan tangga atau lan katuanta. Tumba kapuana memasena pua. Lalu bertanyalah kepada diri masing-masing, apakah kita betul-betul telah menguduskan Kristus dalam hati kita? Karena hanya dengan menguduskan Kristus dalam hati kita, kemenangan Kristus akan terus menjadi kemenangan kita, dan dialah yang akan mengantarkan kita untuk tiba pada kesempurnaan keselamatan ketika Yesus datang kembali. Kita akan berdoa syafaat. Pertama, kita bersyukur untuk hari ini masih diperkenankan Tuhan beribadah bersama. Juga bersyukur bersama beberapa saudara-saudara kita, orang tua kita yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Baiden Sejonggo Warta, selamat hari ulang tahun. Juga bersama Bapak Shalom, Ornella Dea, Bapak Martin Yuli, dan Bapak Nata untuk mensyukuri anugerah Tuhan yang diberikan kepada mereka. Ta persembayangan ni temai tomatuan ta sesuluta, ada beberapa yang sakit, juga ada beberapa yang berduka. Yang sakit Mama Kevin, Bapak Yakin Tandi Rerung, Bapak Markus Bassang, Nenek Gesa, Ibu Jede Nimpa, Nenek Bagas, Ibu Heni Bungin di Makassar, Bapak Ruben Roni, Nenek Epi, Bapak Indah, Bapak Yohanes Taulabi, Bapak Yopi di Rumah Sakit Elim, Bapak Mendila Pong Padati, Ibu Ande Bumbungan, Nenek Naya di Getengan, Bapak Hari, Bapak Petrus Alexander, Nenek Andre, Bapak PT Pakan, Nenek Riel Tondok, Nenek Gerdi, Bapak Jeli, Mama Lando, dan Bapak MK Simba di Palopo. Lalu yang berduka keluarga Bapak Rantererung, keluarga Bapak Benyamin Salu, keluarga Bapak Markus Palimbong, keluarga Mama Ando, keluarga almarhum Bapak TB Pakan, keluarga almarhumah Lois Pandin, keluarga Bapak Jepri Saranga, keluarga almarhum Nenek Tiku, keluarga almarhum Indo Pangala, keluarga Bapak Kanna Sarungallo, keluarga Bapak Irwan Rombe. Juga kita berdoa untuk anak cucu dari keluarga almarhum Bapak Pendeta Martin Rantetana,
Ya, kemarin Ibu Rantetana juga sudah meninggal. Semoga keluarga dikuatkan. Ya, temai pelayanan-pelayanan yang akan kita lakukan ke depan, pelayanan di tengah-tengah jemaat, termasuk kita terus mendoakan pembangunan gedung gereja ini sehingga satu waktu akan berdiri megah sebagai simbol kekuatan Tuhan di tengah-tengah jemaat. Mari kita berdoa. Tuhan, sungguh kami dikuatkan oleh firman-Mu. Engkau betul-betul menjaminkan kehidupan bagi kami, menjaminkan kekuatan, menjaminkan pengharapan. Namun, kami sering dalam kelemahan, dan itulah keterbatasan kami, Tuhan. Sering Kristus itu tidak menjadi kudus dalam hidup kami. Tetapi oleh firman-Mu mengingatkan kami bahwa justru itulah kami harus berusaha menguduskan Kristus itu. Karena Roh Kudus telah dicurahkan untuk kami, memberikan kekuatan dan memberikan jaminan. Oleh sebab itu ya Allah, Roh Kudus, mampukan kami untuk memegang teguh keyakinan iman atas kematian dan kebangkitan Kristus. Karena dari situlah kami menerima jaminan hidup, bukan hanya hidup pada masa kini dan di sini, tetapi juga menjaminkan hidup yang akan datang. Kristus yang menjaminkan hidup yang penuh damai sejahtera, menjaminkan kekuatan, menjaminkan kemenangan. Oleh sebab itu, hadirlah senantiasa dalam hidup kami ya Roh Kudus, dalam berbagai kelemahan-kelemahan kami, ketidakberdayaan kami karena berbagai persoalan kehidupan ini. Kepadamu kami serahkan, biarlah Engkau terus memberikan kekuatan. Biarlah Kristus terus dikuduskan di tengah-tengah jemaat di sini, sehingga jemaat ini terus memancarkan damai sejahtera Allah kepada seluruh umat dan bahkan kepada semua orang. Berkati seluruh pelayanan yang telah dirancangkan oleh anak-anak-Mu, perlengkapi pejabat-pejabat gerejawi, majelis gereja, pendeta, penatua, diaken, pengurus-pengurus OIG, guru-guru sekolah minggu, panitia pembangunan, dan apapun peran yang diperankan oleh siapapun dari umat-Mu di jemaat ini, biarlah itu kami lakukan dengan penuh sukacita. Biar itu kami lakukan semata-mata untuk menguduskan Kristus di tengah-tengah hidup kami. Sehingga dengan demikian, apa yang kami lakukan, apa yang kami nyatakan di tengah-tengah pelayanan Tuhan akan senantiasa memberikan buah yang baik. Engkau berikan kesabaran kepada panitia pembangunan, kesabaran kepada seluruh warga jemaat untuk menopang seluruh rancangan program untuk kelangsungan pembangunan ini. Semoga satu waktu Bait-Mu yang kudus ini akan selesai. Berkati anak-anak-Mu Tuhan, seluruh jemaat-Mu dalam seluruh keberadaan hidup mereka, dalam rumah tangga. Berkati dalam segala usaha dan pekerjaan. Berkati dan mampukan kami untuk mengelola berkat-berkat Tuhan yang ada pada masing-masing kami, baik itu materi maupun anak-anak kami yang Engkau anugerahkan dalam setiap rumah tangga kami. Tuhan berkati. Engkau mengajarkan kepada anak-anak kami hikmat yang daripada-Mu. Kuatkan dan mampukan mereka untuk menghadapi berbagai pergumulan dalam menjalani perjuangan mereka untuk masa depan. Berkati mereka dalam pendidikannya. Terima kasih kami persembahkan Tuhan untuk anak-anak kami yang telah mengikuti ujian di SLTA, bahkan telah mengikuti ujian untuk memasuki perguruan tinggi.
Kami mohon kepadamu, Engkau memberkati mereka, dan Engkau menunjukkan kepada mereka kemana mereka akan melanjutkan pendidikannya. Demikian pun pada tingkatan-tingkatan pendidikan lainnya yang baru sedang dalam proses ujian, SD, SMP, semoga semuanya berlangsung dengan baik. Bagi anak-anak kami Tuhan yang sedang berjuang untuk mencari pekerjaan, dimanapun mereka berada, buka jalan bagi mereka Tuhan. Berikan kesabaran, berikan komitmen, timbulkan dalam hati mereka keberanian untuk berjuang, untuk jangan terlalu cepat mengalah dengan keadaan yang dihadapi. Yakinkan Tuhan bahwa di dalam kuasa-Mu kami telah dimenangkan, dan Engkaulah yang akan menjamin masa depan kami. Terima kasih kami persembahkan bersama dengan anak-anak-Mu Tuhan yang berulang tahun minggu ini, dan juga atas segala anugerah-Mu yang dapat kami terima. Ajarilah kami Tuhan untuk selalu bersyukur, dan kepada saudara-saudara kami yang berulang tahun, biarlah hikmat makin bertambah, berkat-berkat Tuhan akan makin bertambah, sehingga hidup yang Engkau anugerahkan itu senantiasa menjadi hidup yang menguduskan Kristus. Beberapa juga dari anggota jemaat-Mu yang sedang mengalami pergumulan, kami berdoa untuk mereka yang sakit. Kami doakan untuk mereka yang berduka cita. Kami doakan untuk mereka yang mengalami pergumulan karena persoalan hidup ini. Ya Roh Kudus, hadirlah dalam kehidupan mereka untuk memulihkan mereka yang sakit, menghibur mereka yang berduka, menuntun mereka yang sedang mengalami persoalan untuk kemudian mereka menemukan jalan keluar dari persoalan-persoalan itu. Yakinkan mereka Tuhan bahwa hidup menguduskan Kristus akan menjadi jaminan kesembuhan, jaminan kekuatan, jaminan penghiburan, dan kami tidak akan pernah kehilangan pengharapan. Untuk segenap keluarga kami Tuhan yang berada di berbagai tempat, kami doakan semoga Tuhan juga selalu hadir dalam kehidupan mereka, menjadi gembala yang baik, senantiasa menuntun mereka ke air yang tenang, membimbing mereka kepada rumput yang hijau, sehingga mereka senantiasa hidup bersukacita. Kami berdoa untuk segala rencana-rencana kami Tuhan, baik sebagai pribadi dalam setiap rumah tangga, rencana-rencana dalam jemaat, rencana-rencana di tengah-tengah masyarakat. Tuhan berkati kami untuk mempersiapkan rencana-rencana itu, dan yakinkan kami Tuhan sebagai orang percaya bahwa kami hanya merencanakan, Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Dan semoga Tuhan berkenan segala rencana itu akan terwujud. Bangsa dan negara kami doakan, semoga kami tetap tentram, damai, menikmati hidup yang Engkau anugerahkan. Ajari kami Tuhan untuk selalu mengambil peran merawat bangsa dan negara ini, merawat keutuhan kami, merawat semangat bergotong royong, memelihara kehidupan bermasyarakat. Engkau berkati pemerintah, pemimpin-pemimpin kami, para ambek tondok, sehingga benar mereka mengayomi kami dengan penuh hikmat demi untuk ketentraman bersama. Bapa di surga, kami berdoa bahwa dalam rangka pemilu serempak 2024, saat-saat sekarang ini sedang terjadi proses, khususnya saudara-saudara kami yang punya keinginan untuk berpartisipasi dalam pembangunan bangsa dan negara. Semoga Tuhan benar-benar kami diajari untuk bagaimana berdemokrasi yang baik.
Berikan hikmat kepada kami ya Roh Kudus, sehingga kami diberikan pengertian, sehingga walaupun terjadi perbedaan-perbedaan pendapat, perbedaan-perbedaan pilihan, keutuhan akan menjadi satu pegangan kami. Karena justru dengan perbedaan, jika kami merawatnya dalam keutuhan, dalam kebijaksanaan-Mu, akan menjadi sebuah kekuatan. Satu minggu ke depan kami akan jalani lagi. Mohon Tuhan menuntun dan membimbing kami. Biarlah kami boleh menjalani kehidupan kami satu minggu ke depan itu dengan penuh selamat dalam berbagai tugas dan pekerjaan kami. Juga jika sebentar kami kembali ke rumah, Tuhan menjaga kami dalam perjalanan. Ibadah yang masih akan berlangsung di jemaat ini sebentar sore, semoga Tuhan juga mempersiapkan pelayan-pelayan-Mu dan juga warga jemaat yang masih akan datang beribadah. Terima kasih Tuhan. Teruslah menjadi Tuhan yang hidup dalam hati kami. Lalu Tuhan berkenan mendengarkan doa kami, menjawab harapan-harapan kami menurut kehendak-Mu. Karena semuanya ini kami sampaikan di dalam Kristus Tuhan kami yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita akan memperhatikan penekanan warta pada siang hari ini. Dan sebelum itu kami dari Majelis Gereja yang bertugas pada saat ini bersama dengan anggota Jemaat Kerambe mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Elvis Saladan yang sudah menyampaikan firman. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati Bapak dalam tugas dan keluarga. Penekanan warta yang pertama, 1. Persiapan bersama liturgis dan pelayan firman PUGT Jemaat Kerambe dilaksanakan Senin 15 Mei 2023 pukul 16. Pemimpin persiapan Ibu Serli Limbu STH. Yang kedua, disampaikan kepada anggota jemaat bahwa sabda dan doa malam Jemaat Kerambe dilaksanakan hari Rabu 17 Mei 2023 pelayan Penatua Yusak Yokoyama melalui YouTube Jemaat Kerambe. Ketiga, pertemuan bulanan PPGT dirangkaikan dengan ibadah syukur atas selesainya ujian SMP dan SMA-SMK dilaksanakan hari Rabu 17 Mei 2023 pukul 17. Pelayan firman Pendeta Mahmud Bakri Mapadang STH MA, liturgis Saudara Windy, musik Saudara Noven Simba. Yang keempat, pemberkatan nikah Saudara Yanes Pasodan dengan Saudari Abdi Mangesu Kapak, anak Bapak Markus Kapak Simba dan Ibu Martina Salama hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 di Jemaat Kerambe jam 10. Yang kelima, persiapan bersama pelayan ibadah rumah tangga untuk hari Selasa 23 Mei 2023 dilaksanakan pada hari Sabtu 20 Mei 2023 pukul 16. Pemimpin persiapan Penatua Budianto P. Tandirerung M. Div. Yang keenam, kumpulan SMGT di kelompok Tondok Lombok hari Rabu tanggal 16 Mei 2023 di rumah Depon dan adik-adik Hendrik dan adik-adik pukul 15.30.
7. Rapat panitia pembangunan hari ini Minggu 14 Mei 2023 pukul 11 siang. Yang ke-8, ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke sorga Kamis 18 Mei 2023 pukul 9 pagi. Yang ke-9, disampaikan kepada anggota jemaat bahwa telah berada di Jemaat Karambe Saudara Hendra STH sebagai tenaga magang. Diharapkan berdiri agar jemaat mengenal saudara. Ya, inilah tenaga magang yang dihadirkan di Jemaat Karambe, dan sekarang sudah 2 tenaga magang kita di Jemaat Karambe. Kiranya Tuhan senantiasa menuntun saudara dalam pelayanan ini. Terima kasih. Sidang Jemaat Tuhan, 1 Petrus 3 ayat 18, petunjuk hidup baru. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut Roh. Milikku abadi, segalanya bagiku. Di sepanjang ziarahku ingin ku bersamamu. Ku dekat padamu, ku dekat padamu. Sepanjang ziarahku ingin ku bersamamu. Pimpin aku melewati lembah bayang maut sendu, maka pintu hidup akan ku masuki sertamu. Ku dekat padamu, ku dekat padamu, maka pintu hidup akan ku masuki sertamu. Bapak Ibu sidang jemaat, pergilah, kuduskanlah Kristus dalam hatimu, dan arahkanlah kepada Tuhan hidup kamu, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kita akan kembali ke tengah-tengah kehidupan kita masing-masing. Sudah tentu akan banyak tantangan, tetapi jangan khawatir, tetap teguh, tetap berbahagia, sebab Yesus abadi kepunyaan kita. Berbahagia. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Katakan aku bernyanyi. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Ya Tuhan, aku serahkan diri dalam Tuhan, ya hatiku. Aku serah
dalam Tuhanku hatiku teduh, sambil menyongsong kembalinya, ku diliputi anugerah. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Jemaat yang terkasih, silakan bersaat teduh. Demikianlah ibadah kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.